wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Made Supraini Dewi. Saya dari mahasiswa semester 4 kelas A2 Denpasar dengan NIM 2211031185, di mana saya di sini akan membuat video bimbingan belajar mengenai bumi dan proses terjadinya sirkus air, yang dimana saya mengambil salah satu siswa dari SD 1 Selat. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Yardani dari kelas 6 SD nomor 1 Selat. Baik, terima kasih atas waktunya, yang dimana di sini kakak akan menjelaskan materi mengenai bumi dan proses terjadinya sirkus air. Sebelum kakak jelaskan, Yardani tahu nggak apa itu bumi? Yang saya tahu, bumi berbentuk bulat yang di dalamnya ada kehidupan kita. Ya benar, itu sedikit penjelasan. Jadi bumi itu adalah sebuah planet yang senantiasa mengantarkan bintang pusatnya. Jadi pusatnya itu yaitu matahari. Jadi selain bumi terdapat juga benda-benda langit, yaitu seperti satelit, komet, asteroid dan meteor. Jadi tidak hanya bumi saja, tetapi ada juga planet-planet lainnya. Benar dikatakan Yardani bahwa bumi itu memiliki bentuk yang bulat, dan di mana di dalamnya terdapat kehidupan seperti kehidupan manusia ada di bumi, hewan ada juga, dan juga tumbuhan. Jadi di dalam bumi itu ada kehidupan. Jadi terdapat juga bumi itu memiliki lapisan bumi, yaitu pertama ada inti dalam, yaitu bagian terdalam bumi yang sangat panas dan berwujud cair dari. Jadi di dalam bumi itu terdapat juga lapisan. Yang pertama itu ada inti dalamnya, dan di mana inti dalam merupakan lapisan bumi yang paling dalam, yang berbentuk bola padat berjari-jari sekitar jari yang terdapat 1220 km. Lapisan ini merupakan lapisan terpanas di bumi. Jadi di dalam bumi itu ada lapisan terpanas yang ada di dalam inti bumi. Yang kedua yaitu ada inti luar, yaitu bagian dalam bumi yang berwujud cair juga. Berarti ada inti dalam dan inti luarnya. Dan di mana inti luar itu berlapisan cair dengan ketebalan sekitar 2266 km, yang terdiri dari besi dan nikel, yang terdiri atas bawah mantel dan dalam mantel. Jadi selain inti dalamnya terdapat juga inti luarnya. Yang ketiga itu ada mantel bumi, yaitu bagian dalam bumi yang berwujud padat, yaitu yang dimana kita ketahui bahwa mantel bumi itu juga disebut sebagai pelindung dari bumi, yaitu bagian dari planet kebumian atau benda langit yang cukup besar sehingga mampu mengalami preferensi berdasarkan kepadatannya. Jadi bumi dapat dilindungi oleh mantel ini dari beberapa serangan. Yang keempat yaitu ada kerak bumi, yaitu bagian luar dari permukaan bumi yang keras atau padat. Dan di mana kerak bumi ini adalah lapisan luar bumi yang terdiri menjadi dua kategori. Berarti terdapat dua kategori kerak bumi, yaitu kerak bumi samudra dengan ketebalan 5-10 km, dan sedangkan yang kedua itu kerak benua, yaitu memiliki ketebalan sekitar 20-70 km. Jadi terdapat dalam bumi itu jadi terdapat 4 bagian bagian, yaitu inti dalam, inti luar, mantel bumi, dan kerak bumi. Selanjutnya yaitu ada rotasi dan revolusi bumi. Jadi bumi itu melakukan dua gerakan, yaitu rotasi dan revolusi, yang dimana gerakan rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Jadi bumi berputar pada porosnya saja. Dan kedua yaitu revolusi bumi, yang dimana adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari. Yang dimana kita dapat lihat bahwa matahari terbit dari timur, sedangkan terbenam dari barat. Itu bukan matahari yang bergerak, tapi melainkan bumi. Jadi ini matahari, sedangkan ini bulan. Jadi bumi maksudnya, ini matahari, dan dimana bumi yang mengelilingi matahari. Jadi yang mana terkena sinar matahari itu akan
menjadi terang, sedangkan bumi yang tidak terkena sinaran matahari akan menjadi malam. Jadi untuk waktu rotasi bumi memiliki waktu perputaran selama 24 jam, sama seperti jarum jam. Sedangkan revolusi bumi membutuhkan waktu 1 tahun atau selama 365 hari. Jadi untuk revolusi memiliki waktu lebih lama daripada rotasi bumi. Jadi selanjutnya itu akibat terjadinya rotasi bumi, yaitu terjadinya siang dan malam. Yang sudah kakak jelaskan tadi bahwa sinar matahari yang mengenai bumi akan menjadi siang, sedangkan yang tidak terkena cahaya matahari akan menjadi malam. Begitu sebaliknya. Terjadinya pembelokan arah angin. Jadi kita tidak bisa mengetahui arah mata angin itu datangnya dari mana. Jadi bisa berubah-ubah, tidak tentu datangnya dari utara, berarti akan berubah seiring waktunya. Itu terjadinya perbedaan waktu yang tadi, yang mana siang, misalkan kita ambil contoh satu Bali dengan Bali dengan Jawa, yang dimana memiliki perbedaan waktu 1 jam. Misalkan di Bali jam 5, di luar Bali atau di Jawa berarti masih jam 4. Sedangkan begitu juga di Bali jam 10 malam, berarti di Jawa baru jam 9 malam. Dan itu adanya perbedaan besar gaya gravitasi. Selanjutnya yaitu proses terjadinya siklus air, yang dimana terjadinya hujan, yaitu berarti ada terjadinya siklus air. Yang dimana siklus air itu adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air ini dapat terjadi karena proses penguapan, pengembunan, turun hujan, dan penyerapan air. Jadi ada 4 proses yang dilalui untuk menjadi siklus air, yaitu pertama penguapan, pengembunan, turun hujan, dan penyerapan air. Jadi prosesnya itu melalui pertama yaitu ada evaporasi, merupakan proses penguapan air dari laut, sungai, dan danau. Jadi evaporasi itu dapat terjadi di danau, sungai, dan lautan, yang dimana akibat dari panasnya sinar matahari. Jadi sinar matahari itu dapat mengakibatkan terjadinya proses evaporasi. Selain itu, tumbuhan juga dapat mengeluarkan uap air ke udara yang disebut sebagai transpirasi. Jadi tumbuhan itu juga bisa mengakibatkan yaitu terjadinya transpirasi. Dan kemudian uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Jadi uap itu naik ke permukaan dan berkumpul di udara menjadi bentuk awan, yang dimana lama-kelamaan udara atau awan tidak kuat lagi menampung air atau kondisi jenuh. Ketika itu suhu udara turun, uap air akan terdinginkan dan berubah menjadi titik-titik air. Jadi ketika awan sudah tidak dapat menampung uap air tersebut dan terjadinya penurunan suhu, maka akan terjadinya hujan atau proses hujan. Nah, jadi misalkan seperti sekarang mendung, berarti awan sudah tidak dapat menampung uap air yang dikeluarkan, jadi akan turun hujan. Proses itu disebut kondensasi atau pengembunan dan terjadilah hujan. Jadi kondensasi atau pengembunan dan setelah itu akan terjadinya hujan. Baik, sekian materi yang kakak sampaikan. Di sini kakak akan menampilkan salah satu video mengenai proses terjadinya hujan atau siklus air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak Bebe akan menerangkan bagaimana proses siklus hujan terjadi. Yang pertama, terjadinya evaporasi atau penguapan. Penguapan atau evaporasi ini adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Proses ini juga bisa terjadi di laut, sungai, danau, ataupun genangan air yang kita lihat.
Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Pada umumnya, penguapan dapat dilihat dari banyaknya cairan secara berangsur-angsur ketika terpapar pada gas dengan volume signifikan. Air yang terdapat pada laut, sungai, atau danau akan mengalami penguapan. Hal itu karena panasnya sinar matahari. Proses ini disebut penguapan tadi. Air yang sudah menguap akan menuju ke atas dan berkumpul dengan udara. Pada proses ini, terjadinya perubahan suhu yang tinggi dan mengubah uap menjadi embun. Proses ini disebut dengan kondensasi. Embun yang lama-kelamaan menjadi banyak akan menjadi sebuah awan yang mengandung air yang sangat banyak. Sehingga kita sering menyebutnya awan mendung. Di sini ada istilah presipitasi. Presipitasi adalah segala produk dari hasil kondensasi uap air di atmosfer, baik itu air hujan, hujan es, atau hujan salju. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Lalu, awan-awan hasil dari kondensasi atau penguapan air tadi berkumpul. Bila awan embun berada di dalam suhu yang sangat dingin, maka butiran air akan membeku menjadi salju. Ini disebut presipitasi salju. Awalnya, aliran resapan air tanah mengalir menuju sumber mata air seperti sungai, lautan, atau danau. Di sana terjadilah evaporasi atau penguapan tadi. Pada saat sinar matahari, maka uap akan terjadi pada air-air tersebut dan terjadilah kondensasi di atas awan. Awan pun menjadi kelabu atau mendung. Di sini terjadilah presipitasi hujan air, maka hujan pun turun. Dan di dataran yang lebih tinggi, biasanya di puncak-puncak gunung, itu bisa terjadi presipitasi salju karena suhu yang berbeda. Setelah air hujan yang turun dan salju-salju di atas gunung yang mencair, maka tanah menyerapnya kembali dan mengalirkannya ke air laut atau sungai. Teman-teman, kalian bisa lihat ya ini ya siklus air hujan dalam bentuk gambar. Teman-teman, kalian bisa lihat juga ada istilah tumbuhan transpirasi. Apakah itu? Di situ transpirasi tumbuhan adalah hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Teman-teman, begitulah perjalananku sebagai siklus hujan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum. Nah, jadi itulah proses terjadinya hujan atau siklus air yang dapat kita tonton di video tersebut. Nah, di sini kakak akan mengajak Yordani untuk membuat percobaan mengenai siklus air. Yang pertama-tama, tuangkan air hangat ke dalam mangkok antara secukupnya. Lalu masukkan mangkok atau gelas ke dalam mangkok besar. Nah, kita tuangkan lagi dikit air panasnya ke dalam mangkok. Lalu kita tutup dengan tasik. Di sini meminta bantuan Yordani untuk memecahnya erat, tapi jangan sampai kotor ya. Nah, sudah. Kita masukkan satu batu ke dalamnya.
Ini nah, yuk. Kita masukkan es batu. Nah, setelah itu kita tunggu 10 sampai 15 menit. Ini kita simpulkan atau umpamakan air panas yang kita gunakan di dalam mangkok ini kita sebut sebagai sungai atau danau ataupun laut yang sudah terkena sinar panas matahari, yang kita sebut ini sebagai proses evaporasi atau penguapan. Selanjutnya, plastik dan es batu yang kita pakai ini kita umpamakan sebagai proses atmosfer bumi yang sudah dingin. Selanjutnya, saat uap air naik ke atmosfer, suhu dingin mengubah uap air menjadi titik-titik air dan merubah menjadi awan. Proses ini kita sebut sebagai proses kondensasi atau pengembunan. Dan selanjutnya yaitu jika atmosfer tidak kuat menampung titik-titik air, maka akan turun ke bumi. Proses ini disebut sebagai presipitasi atau turun hujan. Jadi akan terjadi hujan turun. Nah, di sini dalam mangkok kecil ini kita dapat umpamakan mangkok ini sebagai bumi, yang dimana di dalam bumi ini terdapat ada air bekas dari proses dari presipitasi atau titik-titik air yang jatuh di bumi. Dapat dilihat terdapat sisa-sisa dari proses tadi. Dimana tadi kita sudah melihat proses terjadinya sirkus air. Nah, sekarang kakak akan mengajak Yordani untuk bernyanyi mengenai sirkus air yang kakak temukan di YouTube. Jadi kita bernyanyi sama-sama. Tahukah kawan-kawan, air dapat diperbarui. Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Meresap ke bumi disebut infiltrasi. Tahukah kawan-kawan, air dapat diperbarui. Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Meresap ke bumi disebut infiltrasi. Baik, sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Sebelum kakak menutup pembelajaran hari ini, kakak ingin
Yuardani dapat menyimpulkan sedikit materi yang dapat kakak jelaskan tadi. Yang saya ketahui, bumi berbentuk bulat yang di dalamnya ada kerak bumi, inti dalam, inti luar, dan antar bumi. Oh iya, jadi dapat kakak bantu. Jadi bumi memiliki bentuk bulat, yang di mana memiliki lapisan bumi yaitu inti dalam, inti luar, mantar bumi, dan kerak bumi. Jadi terdapat juga rotasi dan revolusi bumi yang dimana revolusi bumi itu ada perputaran bumi mengelilingi matahari. Jadi bukan matahari yang mengelilingi bumi kan, dan adanya proses revolusi bumi yaitu terjadinya siang malam, perubahan waktu, terjadinya gaya gravitasi, dan adanya perubahan arah mata angin, dan adanya proses siklus air yang dimana siklus air itu ada perputaran air dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi, yang dimana terjadi proses penguapan, pengembunan, turun hujan, dan penyerapan air. Nah, sedikit kesimpulan dapat kakak sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah dapat meluangkan waktu untuk membantu kakak dalam pembuatan video pembelajaran. Kakak mohon maaf jika terdapat kesalahan perbuatan ataupun kata yang tidak disengaja. Kakak tutup untuk promo Santi. Santi, 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 Om.